Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas cara merancang antena microstrip single patch berbentuk rektangular. Nah, desain ini tuh mengacu pada penelitian yang digunakan untuk penerima televisi digital pada frekuensi 700 MHz. Nah, antena microstrip ini dipilih karena ukurannya ringan dan kecil, mudah difabrikasi, dan biaya pembuatannya tuh relatif rendah. Nah, tujuan dari desain ini tuh menghasilkan antena dengan performa yang baik pada parameter return loss, VSWR, gain, bandwidth, dan polarisasi, sehingga mampu menerima sinyal TV digital dengan jernih. Nah, sebelum kita klik ini terlebih dahulu ya guys ya. Terus kita pilih microwave dan RF atau optical. Kita klik antennas, lalu next. Nah, kita pilih planar. Selanjutnya kita next aja. Habis itu next. Nah, biasanya itu di sini tuh gigahertz ya, tapi kita mau ukurannya tuh 700 MHz, jadi jangan lupa diubah terlebih dahulu. Ini milimeter, tanya NS dan Kelvin, udah langsung next aja. Nah, untuk menentukan frekuensi kerjanya sendiri itu frekuensi minimal ditambah maksimal dibagi 2. Nah, kita kan mau menggunakan frekuensi 700 MHz. Jadi, frekuensi minimalnya tuh 500, terus maksimalnya 900. Jangan lupa diklik in e-file, h-file, sama farfetch. Habis itu next aja. Langsung finish. Nah, sebelum kita masuk ke simulasinya dulu, kita hitung dimensi antenanya sendiri. Nah, untuk parameternya sendiri itu ada beberapa rumus ya, teman-teman. Untuk spesifikasi antenanya sendiri, kita pakai konstanta dielektriknya 4,3. Terus untuk tinggi dari substratnya itu 1,6 mm, dan untuk ketebalan tembaganya itu 0,035 mm. Nah, untuk dimensi patchnya sendiri kita menggunakan rumus yaitu WP sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 2 dikali frekuensi kerja yaitu 7 kali 10 pangkat 8 akar 4,3 plus 1 per 2. Nah, didapatkan untuk lebar patchnya sendiri itu kita kasih keterangan WP aja ya guys. Jadi untuk lebar patchnya itu 127,3. Ini untuk lebarnya. Sedangkan untuk lebar patchnya sendiri itu menggunakan rumus L efektif dikurangi 2 kali delta L. Nah, delta L sendiri itu dicari menggunakan rumus 0,412 dikali H, hanya kan 1,6. Terus dikali epsilon R efektifnya ditambah 0,3 dikali lebar patchnya dibagi H ditambah 0,264, terus itu dikali dulu, habis itu dibagi epsilon R negatif, epsilon efektifnya
dikurangi 0,258 dikali lebar patch-nya dibagi H ditambah 0,8. Nah, didapatkan lebar patch-nya sendiri itu lebar patch kita kasih LP. Lebar patch-nya 99,3. Guys, ini pakai titik ya, jangan koma. Jadi 99,3. Nah, selanjutnya untuk dimensi ground plane. Kita untuk lebar ground plane kasih nama WG ya. Nah, WG ini lebarnya didapatkan dari rumus 2 dikali W-nya itu patch. Nah, didapatkan hasilnya 263,4. Selanjutnya untuk untuk panjang ground plane-nya sendiri itu LG. Sama rumusnya 2 kali panjang patch. Nah, didapatkan hasilnya itu 210,796. Selanjutnya untuk feed line, lebar feed line-nya kita kasih keterangan klik WF itu didapatkan dari 6 kali H tinggi substrat dibagi 2. Nah, kita dapat hasilnya itu 2,3021. Nah, jangan lupa guys, tadi kan untuk tebal dari tembaganya itu kita kasih simbol T, yaitu 0,035. Terus untuk tebal substratnya H itu 1,6. Nah, udah parameter untuk dimensinya udah selesai semua. Habis itu kita masuk ke perancangannya ya guys ya. Pertama, kita modeling terlebih dahulu. Klik modeling, habis itu klik break. Nah, kan break titiknya di tengah tuh. Terus habis itu kita klik escape-nya ini. Tombol keyboard kiri atas. Nah, udah kelihatan. Habis itu kita kasih nama ground plane. Nah, untuk rumusnya sendiri, ini kan ada sumbu X, Y, Z ya. Untuk X itu horizontal, Y itu vertikal, Z itu ke depan atau belakang. Nah, untuk horizontalnya, kan kita mau bikin ground plane ya. Horizontalnya, berarti kita kan titiknya tadi di tengah. Untuk X-min-nya itu kan ke kiri. Jadi rumusnya itu min WG per 2. Nah, kenapa per 2? Karena kita biar imbang. Jadi kanan kiri itu sama gitu. Jadi kalau kita kasih WG doang, ntar panjangnya 263, sedangkan kita mau dari sisi kanan sama kiri itu totalnya 263, makanya dibagi 2 gitu. Untuk X-max-nya itu berarti kanan, sumbu kanan ya, berarti WG per 2. Nah, untuk Y-min-nya dari sumbu atas, sumbu Y atas sama bawah sama kayak rumus X-min, jadi min LG per 2 sama LG per 2. Nah, selanjutnya sumbu Z. Nah, sumbu Z itu ketebalan dari dimensi antenanya. Nah, kita kan tebal ground plane itu kan tembaga. Jadi tebalnya itu T. Kita kasih T.
Nah, materialnya jangan lupa diganti. Kita klik load ini, habis itu kita cari Cooper. Nah, udah ketemu, habis itu langsung load aja. Sudah, habis itu kita preview dulu, jangan langsung oke. Kita lihat dulu. Nah, udah, habis itu oke. Habis itu kita klik tombol 5 biar ke depan. Nah, habis ground plane komponen apa? Substrat ya. Kita sama caranya, kita klik modeling, habis itu klik break. Nah, lanjut escape. Oke, kita klik kasih nama substrat. Nah, rumusnya itu sama kayak ground plane, tapi ada yang beda. Kita samain dulu ya. Min WG per 2 WG per 2, terus min LG per 2 LG per 2. Nah, ini bedanya. Tadi alasnya itu kan udah ground plane ya, jadi kita pakai T. Untuk Z-marknya kan ke depan, jadi biar ketebalannya substrat itu kan H, jadi biar sama tebalnya itu kita kasih T plus H. Jangan lupa komponennya beda ya, jadi materialnya beda, jadi kita ganti, kita pakai FR min 4. Nah, kita pilih yang lossy. Oke, habis itu kita load aja, terus preview. Nah, oke, sudah. Setelah itu kita membuat patch. Patch-nya sendiri sama, kita klik break dulu, habis itu escape, terus kita ketik patch. Nah, untuk rumusnya kita sesuai dengan ukuran dimensinya ya, jadi sama kayak tadi, negatif WP lebar kan lebar horizontal per 2. Nah, harus selanjutnya untuk X max-nya WP per 2. Untuk I min-nya itu min LP lebar patch, panjang patch. Terus habis itu untuk ini min LP per 2 ya, sama. Untuk Y max-nya itu LP per 2. Nah, untuk Z min-nya ini kita kan tadi alasnya udah ground plane sama substrat, jadi T plus H. Nah, untuk Z max-nya kita kan udah biar tingginya tuh T doang, jadi T plus H plus T. Nah, gini. Terus jangan lupa ganti materialnya, material patch Cooper. Oke, habis itu kita preview terlebih dahulu. Nah, udah pas. Kita klik OK. Habis itu kita buat fit line. Nah, kita sama klik break, skip, terus habis itu ketik fit line. Habis itu untuk lebar fit line negatif WF per 2 sama X max-nya itu WF per 2. Nah, untuk G-min-nya sendiri ini kita pakai rumus negatif LG per 2. Kenapa negatif LG per 2? Karena kan ini tadi titiknya di tengah, jadi kita cuma pakai setengah dari panjang ground plane gitu. Habis itu kita Z-min-nya sama kayak patch, T plus H, terus T plus H plus T. Materialnya Cooper, kita preview terlebih dahulu. Oke, udah ya. Tuh. Kita klik oke. Nah, habis itu kita mau bikin port ya guys. Nah, kita arahin ke bawah, ke atas terlebih dahulu, scroll sampai nemu bawah ya.
sini. Oke. Kita klik modeling, sama kayak tadi masih di tool sama. Kita pilih pics, terus kita pilih pic face. Oke. Terus kita klik 2 kali yang ini ya. Nah, habis itu kita ganti ke home. Habis itu macros. Habis macros kita pilih solver, kita pilih port, lalu calculate. Nah, udah kita calculate aja. Habis itu construct. Nah, sudah kelihatan merah-merahnya. Udah, berarti habis itu langsung X hilang aja. Nah, udah selesai. Belum. Habis itu biarkan kayak gini garisnya, kayak bikin mengganggu ya. Kita bisa bikin rapih, biar rapih gitu, kelihatannya bagus. Kita klik page, habis itu kita klik page, habis itu klik boolean ini, habis itu kita klik control kan, terus klik fit line, set. Nah, kayak gitu guys. Udah, buat ground plane udah, substrat udah, page udah, fit line udah, part juga udah. Selanjutnya kita ke simulasi ya. Kita ke home. Langsung start simulation. Oke, kita menunggu. Nah, udah selesai ini simulasinya. Kita cek apakah parameternya udah bagus. Kita bisa lihat di 1D result. Nah, ini klik tanda panah, tanda plusnya ini. Kita klik as parameter ya guys. Nah, ini nih klik. Oke. Kan ini belum tahu ya di mana. Jadi kita klik kanan. Habis itu show axis marker. Nah, pada frekuensi 700 MHz nilai return loss-nya dapat negatif 22 dB. Nah, kan nilai return loss yang baik itu kan kurang dari negatif 10 dB ya. Jadi, kalau lebih kecil itu lebih baik, semakin baik. Pokoknya kurang dari sama dengan negatif 10. Ini udah baik, memenuhi. Terus kita bisa cek lagi pada VSWR-nya. Kita scroll, klik VSWR. Nah, VSWR-nya menunjukkan angka 1,1. Nilai VSWR yang baik kan
dari rentang 1 sampai 2. Jadi kalau mendekati angka 1 tuh udah baik gitu. Selanjutnya kita klik Nah, kita klik frekuensi kerja kita. Nah, ini kita mau lihat gain-nya ya. Gain-nya jangan lupa diklik ini realize in. Nah, ini tuh dapetnya gain-nya negatif 0,6. Itu penyebab utamanya itu karena material FR-Pen4 kan yang tinggi, jadi kemungkinan konduktivitas tembaganya tuh kurang ideal dan jarak boundary-nya tuh sangat dekat. Nah, untuk mendapatkan nilai yang lebih optimal dan lebih bagus, itu solusinya bisa menggunakan substrat dengan loss yang rendah. Pastikan konduktivitas tembaganya tuh benar. Atau bisa kita optimasi dimensi antenya lagi. Nah, jadi kita harus mengoptimasi ulang. Gitu. Selanjutnya kita mau lihat pola radiasinya. Kita klik polar. Oke. Habis itu kita bisa lihat pola radiasinya itu direksional karena ini memancarkan pada satu arah saja gitu. Selanjutnya terakhir, polarisasinya. Gimana cara lihatnya? Kita klik tombol plus di samping ini. Sini plus, habis itu kita klik axial ratio. Oke, sorry jangan lupa formatnya diganti ke Cartesian. Nah, ini menunjukkan angka 40. Jadi polarisasinya itu adalah linear, yaitu axial rasionya itu sama dengan 40 gitu. Oke, sekian video simulasi dari desain antena single patch rektangular. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.